إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara hal yang penting sekali untuk kembali kita ingat, segarkan ingatan, mindset dan memori kita tentang hal yang sangat vital pada kehidupan kita di dunia, yaitu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Satu hal yang bukan sebatas nama saja berupa rezeki, melainkan ia adalah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah demi membedakan diri mereka dan prinsip mereka daripada prinsip Mu'tazilah, mereka menaburkan faedah-faedah berkaitan dengan rezeki di bidang akidah. Karena bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya rezeki semuanya dari Allah, baik itu halal maupun haram. Adapun bagi kalangan Mu'tazilah, bagi mereka rezeki yang dari Allah adalah yang halal saja. Adapun yang haram, maka itu bukan bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla, melainkan itu adalah hasil kreasi manusia. Akidah ini berbahaya. Akidah seperti ini berbahaya karena menganggap adanya pengatur selain Allah Azza wa Jalla untuk masalah rezeki, yang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, dan manusia dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan manusia wafat kecuali setelah istakmala rizquha, setelah sempurna rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah Allah semata, beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik sedikit pun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka dari rezeki apapun, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan. Melainkan sebaliknya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, yang maha kuat, yang tiada setara dengan apapun kekuatannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, lantas apa rezeki itu menurut akidah yang sahihah? Ya, tentu rezeki itu adalah ma yantafi'u bihil insan au ma yamlikuh, apa yang dimanfaatkan oleh manusia atau yang dimiliki oleh manusia. Karena rezeki terbagi menjadi dua, imma dia yang dimanfaatkan, atau yang kedua imma dia yang dimiliki walaupun belum dimanfaatkan. Maka yang dimanfaatkan yaitu seperti baju, rezeki, pendengaran, penglihatan, semua rezeki itu dimanfaatkan. Adapun yang dimiliki namun belum dimanfaatkan, misal tabungan di rekening kita, itu rezeki kita miliki namun belum kita manfaatkan, baru sebatas tabungan. Maka semua ini rezeki, baik yang sifatnya hissi yaitu materi, atau yang sifatnya ma'nawi yaitu ma'nawi. Yang sifatnya materi seperti uang, baju, kepemilikan kendaraan dan seterusnya. Adapun yang sifatnya ma'nawi
yaitu pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan berbuat sesuatu dan seterusnya, maka ini ma'nawi. Jemaah sekalian rahimakumullah, mengingat ini kita faham bahwasanya rezeki itu tidak hanya sebatas suatu materi berupa harta, uang, melainkan nafas yang kita hirup. Setiap dari sekian detiknya itu semua adalah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang kalau kita menghitung rezekinya tidak akan mampu kita menghimpunnya. Maka mari kita edukasikan diri kita, jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal yang menyebabkan luasnya atau mudahnya rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sebab-sebab dimudahkannya rezeki ada yang berkaitan dengan hablum minallah dan ada yang berkaitan dengan hablum minan nas. Maka insyaallah akan kita sebutkan poin-poinnya. Untuk hablum minallah di khutbah pertama. Adapun di khutbah kedua insyaallah akan kita sebutkan poin-poin hablum minan nas yang berefek pada kemudahan rezeki. Kita mulai dari sebab dimudahkannya rezeki dengan hablum minallah. Yang paling pertama adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah, yang maknanya adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya secara umum. Maka segala amalan saleh dan segala upaya untuk menghindari maksiat karena Allah, semua itu adalah ketakwaan. Apa dalilnya bahwasanya ketakwaan itu bisa menjadikan rezeki itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Disebutkan dalam surat At-Talaq di akhir ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua hal yang sangat besar. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan buat dia makhraj, dan makhraj ini jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari keterhimpitan, jalan keluar dari kekurangan. Makhraj, jalan keluar. Ini ganjaran pertama. Dan ganjaran yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan merezekikan dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rizki dari arah yang tidak dia sangka itu lebih dalam, lebih nikmat, lebih indah ceritanya dibandingkan dengan rizki yang sudah ketahuan. Rizki yang diterima oleh pegawai atau karyawan di akhir bulan ketika gajian itu baik. Namun rizki yang diterima oleh pedagang dengan hasil yang tidak ketahuan dari mana dan tiba-tiba Allah berikan gitu aja rizki, maka ini terasa lebih manis dibandingkan yang sudah terketahui dan sudah terprediksi. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di sini kita belajar di surat At-Talaq, yaitu mana perceraian. Kemudian ada sisi ketakwaan dan juga rizki. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ayat seperti ini di surat At-Talaq? Pasti ada korelasinya dan ketersambungannya. Ya. Karena umumnya perceraian itu ada di antara dua sebab ini, tidak keluar dari salah satunya. Yang pertama karena kurang takwa, atau yang kedua, kalaupun bertakwa, atau yang kedua karena kurang rezeki. Maka lebih mungkin lagi perceraian disebabkan kedua-duanya. Sudah kurang rezeki, kurang takwa pula. Karena pada asalnya seseorang menikah untuk langgeng bersama selamanya seterusnya sampai mereka wafat. Tetapi perceraian itu bisa terjadi dengan takdir dan izin Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi karena salah satu atau keduanya kurang takwa, atau bisa jadi karena keterhimpitan ekonomi dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, tidak jauh dari dua itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertakwa dalam segala urusan, bahkan dalam perceraian. Sesiapa yang bercerai dengan ketakwaan, maka Allah akan gantikan yang jauh lebih baik. Dan jangan mengira jemaah sekalian rahimakumullah bahwasanya kemenangan di pengadilan gugat cerai atau perceraian itu adalah kemenangan hakiki. Belum tentu. Kemenangan hakiki seseorang yang mengalami perceraian itu bukan di masalah cerai atau tidaknya, tetapi di masalah takwa atau tidaknya. Setelah terjadi perceraian, salah satunya bertakwa, walaupun dia yang diceraikan, maka dialah yang menang di sisi Allah. Kalau kedua-duanya tidak yang bertakwa, maka memang ini adalah keburukan bagi kedua-duanya. Kalau ternyata setelah perceraian kedua-duanya bertakwa, bertaubat pada Allah, maka inilah hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka setiap dari garis takwa
takdir yang mungkin buruk bagi sebagian orang, ada hikmah di balik tirai takdir itu. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, setelah ketakwaan, yaitu istighfar. Memperbanyak istighfar merupakan salah satu sebab dimudahkannya rezeki. Sebagaimana dalam surat Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala menjabarkan bagaimana perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, Maha Pengampun. Apa reward dan ganjarannya jemaah sekalian? Yursilis samaa alaikum midrara. Maka karena istighfarnya kalian itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan bertubi-tubi. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah Ta'ala akan membentangkan untuk kalian harta-harta dan juga keturunan-keturunan, anak-anak. Maka sebagian ulama jemaah sekalian menyatakan bahwasanya orang yang sampai sekian tahun pernikahan belum mempunyai anak, maka banyak-banyak istighfar, Allah Ta'ala akan memberikannya anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan memberikan buat mereka, karena istighfarnya mereka, buat kalian, karena istighfarnya kalian, jannat, yaitu taman-taman yang indah, dan juga sungai-sungai. Itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana mudahnya Allah Ta'ala memberikan dari sisi keduniaan gara-gara istighfar. Apalah lagi kalau misalnya dari segi akhirat dan pengampunan dosa, maka yang di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang di dunia. Maka pertama takwa, hablum minallah. Kedua istighfar, hablum minallah. Itu akan menjadi sebab dimudahkannya rezeki. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, dimudahkannya rezeki dan doa, minta pada Allah. Sebagai konsekuensi dari apa yang kita baca di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau sajalah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena namanya rezeki ini butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta sama Allah. Dengan mintanya gitu, kita dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin rezeki tersebut minimal sudah dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya padamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasanya aku maha dekat. Aku menjawab setiap doa bagi orang yang berdoa kepadaku langsung. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan terkabulnya doa. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Saya tidak direpotkan, saya tidak terbebani dengan kapannya dijawabnya doa saya, tapi saya terbebani dengan apakah saya berdoa atau tidak. Kenapa begitu jemaah sekalian? Karena barang siapa yang diilhamkan untuknya berdoa, maka jawaban dari Allah bersama dengan doa itu. Karena Allah janjikan, siapa yang berdoa padaku, maka aku akan jawab doanya. Maka siapa yang Allah ilhamkan pada fikirannya untuk berdoa, dia dapat inspirasi. Siapa yang berdoa, itu menunjukkan Allah Ta'ala menginginkan untuk memberinya suatu jawaban untuk dia. Maka siapa yang bermalas untuk berdoa, berarti Allah Ta'ala menutup untuknya pintu darinya. Maka jemaah sekalian, di antara pembuka pintu rezeki adalah doa. Minta sama Allah Azza wa Jalla, karena dialah Razzaq dan dia menjawab segala doa. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, dan ini akhir dari poin untuk hablum minallah, sebab terkabulnya doa, yaitu bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana lanjutan di surat Talaq tadi, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal pada Allah Ta'ala, maka wa 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah Ta'ala, maka Allah cukup buat dia. Allah Ta'ala cukup buat siapapun dari kita jemaah sekalian. Dalam hal kita minta-minta padanya, cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah pada Allah Ta'ala, dan kita bertawakal pada Allah. Sebaik-baik arah untuk kita bertawakal padanya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebaik-baik bertawakalnya kalian, maka Allah Ta'ala akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan kepada burung rizki yang di pagi hari mereka pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, dan pada sore hari mereka pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang.
Karena apa? Tawakalnya burung. Tawakalnya burung pada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa bertawakal seperti itu, Allah jamin rezekinya sekalipun terhimpit hidupnya. Bahkan burung tidak pernah mereka entah ikut les, entah belajar bagaimana skill untuk berburu dan seterusnya, melainkan Allah sediakan dan memprovide apapun yang mereka butuhkan sampai sore hari mereka kemudian pulang dengan rasa kenyang. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, sesiapa yang sempit atau disempitkan rezekinya, maka muhasabah. Mungkin ada yang kurang dari segi ketakwaannya, mungkin ada yang kurang dari segi istighfarnya, mungkin doanya kurang kencang atau doanya kurang kuat, atau mungkin kurang tawakal pada Allah, lebih bertawakal pada makhluk. Maka ingatlah 4 poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki kita luas, melimpah dan berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak beratkan hisab kita di hari akhir dengan rezeki-rezeki itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal Mustafal Mujtaba nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah hadirin Jumatan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dengan pembahasan sebab diluaskannya rizki dengan cara hablum minan nas sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Mungkin bisa dikatakan poin pertama lagi, karena ini hakikatnya poin kelima setelah 4 poin yang telah kita tuturkan di khutbah pertama. Poin pertama untuk hablum minan nas, jemaah sekalian, yang bisa memperluas rezeki, yaitu az-zawaj, menikah. Menikah itu ditolong oleh Allah. Menikah itu memperluas rezeki. Tidak seperti mindset sebagian dari juhala dan orang-orang bodoh, atau orang-orang sekuler, atau orang-orang yang tidak memiliki agama. Mereka mengira bahwa menikah itu mempersulit. Ya subhanallah, menikah itu ibadah. Bagaimana mungkin seseorang beribadah lillahi ta'ala untuk menjaga iffah dan kemaluannya, kemudian Allah persempit rezekinya? Tidak. Maka ini sesuai dengan mindset. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ana inda dhanni 'abdi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, maka silahkan hambaku mau berprasangka seperti apa. Jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 model orang yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, Allah tolong. Walaupun dia mati syahid, Allah tolong itu. Allah tolong dari buruknya dunia menuju ke mudahnya alam barzah dan akhirat. Kemudian yang kedua, al-mukatabu yuridul ada, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya dengan merelakan gajinya untuk ditumpuk supaya bebas. Ini yang kedua, Allah pasti tolong budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dan yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga iffahnya. Iffah ini martabat, kehormatan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jika anda memiliki putra atau putri yang sudah ingin nikah karena ingin menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, tidak mau berlarut, tidak mau pacaran, maka wallahi ini anak berkah. InsyaAllah dia akan baik, Allah Ta'ala akan tolong dia, Allah akan rezekikan dia sebagaimana dijamin oleh Nabi SAW, dan itu hak dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita halangi rezeki anak kita dengan mencegah mereka untuk menikah bagi yang sudah cukup usia dan kemampuan untuk nikah. Adapun kalau dikatakan belum punya pekerjaan, niat baik untuk menjaga muruah dan martabat seorang hamba itu akan diganjari oleh Allah dunia dan akhirat. Maka anak ini akan diberikan kebaikan dan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka support, bukan malah justru diblokir atau ditutup dengan alasan-alasan duniawi. Ingat, anak ini menikah karena alasan akhirat, maka kita tutup dengan alasan dunia. Kita akan ditanya jemaah sekalian di hari akhir nanti, kenapa begini dan kenapa begitu. Lantas apa jawaban kita? Kita bisa menjawab ke keluarga besar, tapi kita tidak bisa menjawab ke Allah yang maha besar.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari hablum minan nas yang dapat melanggengkan rizki, yaitu al-wiladah, kelahiran anak atau anak itu sendiri. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang rezekikan mereka, anak-anak, dan kami yang rezekikan kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala semakin ada anak, semakin tambah rezeki, karena Allah yang rezekikan. Kita ini yang sudah kerja, sudah kayak, jangan kepedean kalau kita yang merezekikan anak-anak kita. Kita ini hanya wasilah. Kita ini hanya melakukan ikhtiar. Allah yang menentukan dengan takdirnya untuk rezeki anak tersebut. Buktinya setelah kita wafat, anak ini masih dapat rezeki, bukan kita yang merezekikan, jemaah sekalian. Maka hindari mindset anak-anak sekarang atau sebagian orang tua milenial zaman sekarang yang mereka membatasi anak hanya sampai 2, jangan lebih ya. Kenapa begitu? Kenapa tidak diberi kesempatan untuk memperbanyak anak? Nabi SAW menganjurkan umatnya, para laki-laki, untuk menikah dengan apa? Perempuan yang subur. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud, itu penyayang, dan walud yang subur. Tujuannya apa? Tujuannya fa inni mukathirun bikumul umam. Saya itu berbangga pada kalian dengan banyaknya umat. Jadi semakin banyak anak, semakin dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Orang-orang tua kita di zaman lampau, mereka banyak anaknya dan mereka bertawakal pada Allah, padahal mereka hanya kerja di sawah. Sementara kita kerja di bawah naungan AC dan enak, tapi kita tidak percaya sama Allah padahal sudah sebegini nikmat. Jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dengan akidah yang menyimpang yang di zaman sekarang. Banyak orang bertawakal pada dirinya dan usahanya dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai ada yang mengatakan, jangan lebih dari 2 anak-anaknya, nanti rezeki dari mana, nanti makannya apa. Ya subhanallah, kenapa berpikiran seperti ini? Sementara Indomaret, Alfamaret gampang ditemukan, duit gampang dicari, insya Allah. Kesusahan itu mungkin karena ketidaktakwaan, mungkin kesusahan itu karena mindset. Tapi barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukup dan mencukupi buat dia. Sampai sekarang ada juga pemikiran sebagian anak muda yang menikah dengan pemikiran child free, yaitu tidak mau punya anak. La haula wa quwwata illa billah. Lantas untuk apa kalian menikah kalau tidak mau punya anak? Lalu nanti bagaimana kalian mati? Warisannya ke siapa? Lalu bagi siapa kemudian yang menjadi usia kedua kalian setelah wafatnya kalian? Lalu siapa yang akan mendoakan kalian setelah wafatnya kalian? Subhanallah, orang menikah tujuannya supaya bisa didoakan nanti setelah wafatnya, supaya bisa diistighfarkan oleh anak-anaknya, supaya kalau dosa diampuni oleh Allah. Lah ini malah cuman materi dunia, ketakutan seperti ini. Maka yang sahih adalah kehadiran anak itu Allah Ta'ala titipkan rezeki yang lebih baginya. Maka hati-hati, bertakwalah pada Allah dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga yang bisa memperluas rezeki yaitu silaturahim. Udah punya istri, udah punya anak, silaturahim. Kata Nabi SAW, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengen untuk dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka silaturahimlah. Silaturahim itu keberkahan. Silaturahim mewariskan rezeki yang berlimpah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu sedekah. Sedekah itu malah justru membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah dari harta, melainkan Allah berkati dan akan Allah limpahkan kelebihannya. Dan juga kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian nafkahi dari sesuatu apapun, Allah Ta'ala itu akan ganjari, kemudian akan Allah ganti. Dan apa yang merupakan penggantian dari Allah pasti lebih afdal dari apa yang kita beri. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah rezeki ini, supaya kita betul-betul berkah rezekinya. Hablum minan nas tertegakkan,
hablum minallah, apalagi lebih awal, dan kemudian rezeki dilancarkan, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, berkatilah rezeki semua jemaah di sini antara kita semua, sehingga berkahnya rezeki ini berefek pada keluarga besar kita semua, sehingga berkahnya rezeki ini membuat anak-anak kita menjadi saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.